Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas tentang retur pembelian kredit. Perkenalkan, nama saya Melody Siani dan teman saya Indah Oktavianti. Di sini kami akan membahas materi tersebut berdasarkan PT Tokai Dharma Indonesia. Sejarah PT Tokai Dharma Indonesia. Perusahaan ini berdiri dari tahun 1983. Yang beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 29,6 Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Perusahaan yang memproduksi korek api gas sekali pakai. Korek api ini pun sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Dan proses produksi sudah menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001. Dengan standar kualitas terbaik dan disupport oleh agen-agen terpercaya, serta harga jual yang kompetitif menjadikan PT Tokai Dharma Indonesia menjadi salah satu industri korek api gas terkenal dan terbesar di Indonesia. Produk yang dipasarkan di PT Tokai Dharma Indonesia seperti korek api gas sekali pakai, biopipe, piezo, dan barbecue lighter, dan juga produk baru seperti soul match lighter dan Tokai gas atau gas stove untuk keperluan cooking dan sangat praktis. Visi dan misi PT Tokai Dharma Indonesia. Visi: menjadi produsen korek api gas kualitas kelas dunia dengan harga bersaing dan pengiriman tepat waktu guna memberikan kepuasan kepada stakeholder. Dan misi: 1. Selalu berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga kami dapat memproduksi, menyalurkan, dan mendukung produk yang bernilai tambah dan memberikan pelayanan di setiap waktu. 2. Menciptakan lingkungan organisasi yang baik, berinisiatif, teamwork yang baik, berkualitas, dan berprestasi. 3. Berusaha untuk mencapai keuntungan yang optimal, menjaga kepemimpinan, dan bersiap menyambut pertumbuhan di masa datang. Struktur organisasi PT Tokai Dharma Indonesia. Direksi dibawahi Direktur Utama. Direktur Utama dibawahi sebelah kanan Direktur Keuangan dan dibawahi Direktur. Direktur sebelah kiri ada Direktur Personalia. Direktur dibawahi Manajer, dibawahi Divisi. Manajer Personal dibawahi Divisi. Manajer pemasar dibawahi divisi, manajer pabrik dibawahi divisi, manajer dibawahi divisi, admin dan gudang dibawahi divisi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut para ahli, Mulyadi tahun 2001, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dan menurut Nugroho Wijayanto, tahun 2001, sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer, dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat, yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Kesimpulan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi: 1. Mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. 2. Memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. 3. Pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan. 4. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. 5. Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Sistem retur pembelian kredit.
Menurut Mulyadi tahun 2001, sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Barang yang sudah diterima pemasok terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian. Ketidaksesuaian itu terjadi kemungkinan karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian. Barang mengalami kerusakan dalam pengiriman atau barang yang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Retur pembelian secara kredit. Pengembalian pembelian secara kredit merupakan pengembalian barang yang diperdagangkan antara penjual dan pembeli dengan cara kredit atau dengan cicilan yang dianggap dibayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati penjual dan pembeli. Sebab-sebab terjadinya retur. 1. Kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. 2. Rusak pada waktu pengiriman. 3. Perubahan pesanan karena perjanjian. Fungsi-fungsi yang terkait. 1. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. 2. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. 3. Fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. 4. Fungsi akuntansi. Transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. 1. Prosedur perintah retur pembelian. Dalam prosedur ini, retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman mengembalikan barang ke pemasok adalah memo debit. 2. Prosedur pengiriman barang ke pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. 3. Prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian dan menyelenggarakan pencatatan berkurangnya hutang dalam kartu hutang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurangan hutang. Dokumen yang digunakan. A. Memo debit. Dokumen yang dibuat fungsi pembelian untuk mengotorisasi. Pertama, fungsi gudang untuk mengeluarkan kembali barang yang telah dibeli. Kedua, fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli. Ketiga, fungsi akuntansi untuk mendebit rekening utang karena adanya transaksi retur pembelian. B. Laporan penerimaan barang. Dokumen yang dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan bahwa jenis dan kuantitas barang sesuai dengan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian telah dikirimkan ke pemasok atau distributor. Prosedur retur pembelian. Vendor mengirim barang yang telah diorder oleh perusahaan ke bagian penerimaan barang disertai nota pembelian yang akan dicatat oleh bagian akuntansi persediaan. Lalu oleh bagian penerimaan barang tersebut dicek apakah sesuai dengan pesanan. Karena tidak sesuai, bagian penerimaan barang membuat surat permohonan retur pembelian atau SPRP. SPRP diberikan ke bagian akuntansi persediaan, sedangkan barangnya diberikan ke bagian gudang.
di bagian akuntansi, persediaan, SPRP, dan nota pembelian digabungkan untuk membuat memo debit yang digunakan sebagai dasar pencatatan barang yang akan diretur. Satu memo debit diberikan ke bagian gudang bersama dengan barang, lalu bagian gudang membuat catatan pengeluaran barang yang dibuat arsip oleh bagian gudang, dan barang retur dikirimkan ke vendor bersama dengan memo debit. Berikut ini terlampir dokumen-dokumen untuk sebagai contoh. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.